Biar dicokno ta, cok-cokane kuwi dicokno ya kaya iso urip nang. Coba belum? Oh, sungguh terlalu. Malah habis ini cok-cokan malah dicakkan roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Asyhadu ta'ala wal Fatiha. Sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi husnul hadratul khair sultan al-jannah syabdul qadir al-akhir al-mujahidin al-makhali wa sayyidil syuhada. Al-Fatihah. Sampai pada ke surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat yang ke-50 berapa? 50? 56 ya. Juz ke-8 surat Al-A'raf ayat ke-56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نخرج
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa amitana bi asrari fiti wa dunya khatal akhirati amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa la tufsidu lan aja gawe rusak sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi bisyirki kelawan kemusyrikan wal ma'asi lan bira-bira maksiat ba'da islahiha ing dalem sakwise bagusi ing ardi. Ya ba'athu ngutus sapa Allah ar-rusula ing bira-bira utusan atau yub'athu den utus sapa ar-rusulu bira-bira utusannya Allah wad'u lan padha ndonga sapa sira kabeh ing Allah khaufan halawati min iqabi saking bira-bira siksane Allah wa tamahan lan ngarep-ngarep sapa sira fi rahmati ing dalem rahmati Allah. Inna rahmatallahi ing sebuhni rahmati Allah iku qaribun kang parek minal muhsinina sanging pira-pira gawe bagus al muti'ina tegese pira-pira kang anut-anut kabeh. Jadi jangan kalian membuat kerusakan di bumi ya. Bumi ini asalnya ya apa? Bagus ya. Asalnya itu jadi asalnya apa? Bumi itu bagus ya. Setelah adanya manusia ini apa? Ada dua ya. Ada yang bikin kebaikan ya dengan merawatnya membuat dia bagus ya. Menyelamatkannya dari kehancuran ya. Maka di Halmahera ini ada suku ya, suku yang apa? Suku yang sebenarnya mereka ini ingin membuat tempat tinggal mereka dan juga sebenarnya tidak hanya tempat tinggal mereka, juga tempat tinggal kita semuanya ya, menjadi paru-paru dunia ya, menjadi tumbuhannya utuh ya. Yang suku Tugutil itu suku nomaden yang suka berpindah-pindah itu sebenarnya mereka tidak rela ada penebangan hutan ya, pengerukan bukit-bukit, gunung-gunung segala mereka tidak rela. Jadi mereka makanya suku Tugutil itu menganggap kita ya, para penghuni baru di Pulau Halmahera ini perusak gitu, atau orang jahat gitu. Karena bakal ya memang ya mereka menghancurkan ekosistem alam yang sudah ada. Apalagi sekarang sudah zaman era modern ya, sudah dikeruk menjadi nikel ya, sudah menjadi besi, timan, mangan, besi, bauksit dan sebagainya. Ada tembaga, ada perak, itu semuanya itu adalah sesuatu yang kekayaan instan akan tapi berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan yang berkepanjangan itu. Makanya di sini anak-anak Adam itu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi bumi ini baterainya habis. Montek beneran. Peringatan apa? Data seluler. Data apa? Waduh khaufan ya, di samping kita tidak merusak bumi ya, anak-anak Adam itu anak manusia ini itu waduh khaufan wa ta'aman. Jadi orang itu ya tamak. Apa yang harus dilakukan pada tamak ini? Tamak itu boleh, kita tamak, rakus itu boleh.
Apa yang kita rakusi? Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Jadi kita boleh tamak, boleh serakah itu boleh, tapi pada rahmat Allah. Tentunya kalau namanya rahmat Allah tuh rezeki yang kita syukuri ya. Jadi tamak itu, rakus itu boleh, tapi pada rahmat Allah. Wad'u khaufan wa tama'an. Tapi diawali dengan khauf dulu ya. Lah apa itu khauf? Khauf itu tentunya seperti yang dijelaskan Allah di surat apa? Surat Ar-Rahman ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi barang siapa yang khauf kepada Allah ya, takut kepada Allah, maka dia akan diberikan jannatan, 2 surga ya. Surga yang pertama itu adalah di dunia ini. Apa surga itu yang pertama? Yang pertama surga itu adalah ketenangan jiwa ya. Walaupun rumah kamu istana magrong-magrong, akan tetapi kalau hatimu penuh dengan serakah, haus dunia, dengki dengan orang, suka bertengkar dengan orang, ini suka menghina orang ya, kamu dikasih dunia ini sampai 7 kali luasnya, nggak akan cukup. Kamu suka berkelahi, suka menghina orang, suka menggibah orang ya. Pokoknya senangnya itu cari musuh, sukanya itu bermusuhan ya. Maka andai kata engkau diberikan bumi ini 7 kali lipat luasnya, nggak akan cukup, akan selalu terasa sempit. Tapi sebaliknya ya, walaupun kamu itu hidupnya hanya di dalam gua yang kecil ya, seperti kamu tahu nggak, ada nama Nabiullah ya, namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel ini dipenjara oleh raja yang zalim di dalam lubang yang kecil di dalam perut apa? Di dalam perut bumi ya. Setelah itu tidak puas menghukum dengan itu, di lubang itu dimasukin ular. Ada yang melibatkan ular, ada yang melibatkan seekor naga. Ular yang ada apinya. Bayangin, udah lubang yang kecil dimasukin ular ya. Tapi karena Nabi Daniel nabi yang suka mendamaikan apapun itu, tamaknya kepada rahmat Allah ya. Ada yang melihatkan itu singa, dimasukin singa, udah kecil dimasukin singa lagi. Kalau kamu gimana gimana ya? Udah kamar sempit masukin singa, jadi apa kamu? Jadi bergedel. Karena Nabi Daniel nabi yang suka mendamaikan ya. Bahkan apa, singa yang galak itu, ada ular yang galak itu menjadi takluk di depan beliau. Akhirnya berdamailah Nabi Daniel dengan singa itu ya. Dengan singa itu dia berdamai. Akhirnya dalam ruangan yang sempit itu, kalau orangnya itu suka damai ya suka damai. Akhirnya Nabi Daniel hidup dengan bahagia di luar ruangan yang sempit itu. Nah, jadi salah satu nabi yang tidak wajib untuk dihafalkan itu adalah salah satu yang nabi yang di luar Nabi Ulul Azmi itu Nabi Daniel itu. Nabi Daniel benar adanya itu Nabi Allah itu. Salah satu dari 360.000 nabi kaum Bani Israel itu dipenjara oleh raja yang zalim, yang dimasukin ada yang melewatkan naga, ada yang melewatkan singa. Takut singanya itu. Jadi Nabi Daniel bertahun-tahun di penjara di dalam lubang itu bersama singa yaitu. Tidak terus jadi bergedir dimakan singa, enggak, malah singanya jadi baik gitu. Ya begitu juga ketika sebelum Nabi Daniel di penjara ini, jadi kalau ada orang bertengkar, Nabi Daniel yang mendamaikan, penuh dengan rasa kasih sayang, rasa rahmat Allah ya. Jadi wad'uhu khaufan wa tama'an ya. Berdoalah kepada Allah, rasa takut itu harus ada. Walaupun kita sendirian, ada Allah yang menemani kita, ada Allah yang mengawasi kita, ya enggak? Ya. Walaupun kamu ngumpet di lubang semut, tetap Allah melihat kamu, ya. Rasa khauf itu di waktu engkau sendirian, ya, kamu jujur pada dirimu, jujur pada Allah. Ya Allah, engkau melihat. Walaupun ayahku tidak melihat,
walaupun adikku tidak melihat, walaupun istriku tidak melihat, engkau melihat. Bahkan sampai di relung dadaku, hati nuraniku yang paling dalam, engkau tuh tahu ya Allah apa yang kusembunyikan, apa yang kusembunyikan, apa yang tidak kuperlihatkan kepada makhluk selain, pokoknya makhluk di luar, semua makhluk selainmu ya Allah. Jadi Allah Ta'ala, engkau adalah yang menciptakan hatiku, engkau lah yang mengetahuinya, engkau lah yang menadrahnya, melihatnya. Itulah rasa khauf. Lah, orang ini kalau selalu merasa dilihat oleh Allah, ya, makanya tingkatan iman itu ya khauf itu, ya. Namanya apa? Ihsan. Ihsan itu, jadi kalau kalian sudah baca syahadat, kalian muslim, gitu. Ya, ihsan. Kalau mereka baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah Islam, ini belum tentu iman, belum tentu iman. Kalau dia sudah istiqomah sholat, ya, sudah istiqomah sedekah, sudah istiqomah baca Quran, sudah mengamalkan puasa dan sebagainya, semua rukun Islam 5 dia sudah lakukan dengan sadar, dengan jiwanya benar, baru ini meningkat di tingkat iman, mukmin. Nanang seorang mukmin sejati, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu berarti mukmin, ya. Sudah berpuasa di bulan Ramadan, ya gitu. Berarti sudah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Tapi tidak hanya cukup iman saja, harus ihsan, harus takwa. Takwa ini khauf ini, merasa Allah, kita selalu merasa takut kepada Allah. Yang mau ngambil mangganya tetangganya, waduh, dia tengok kanan kiri tidak ada orang yang lihat, langsung sikat. Nah ini berarti orang ini belum punya rasa khauf. Ada uang jatuh di jalan, tengok nggak ada uang, langsung ambil, padahal nggak tahu uangnya siapa nggak tahu. Itu orang ini nggak punya rasa khauf. Tapi kalau punya orang yang punya rasa khauf, ya sih, orang duit dibunuh darah di tesok khauf, nggak berani ngambil. Jangan-jangan ini uang milik orang yang miskin yang sedang membutuhkan uang ini untuk mungkin kebutuhan hidupnya, itu seperti itu. Maka dia nggak berani ngambil. Allah Maha melihat. Setelah orang ini takwa, khauf, ya ihsan, meningkat di ihsan. Ihsan itu apa? Sholatnya berusaha untuk khusyuk, fokus kepada Allah. Jadi kita sholat itu seperti kita orang menelpon, ya. Seperti apa? Menelpon. Orang menelpon itu fokus nggak? Terbudin. Fokus nggak? Kalau kamu nelpon ayahmu, ayah begini, fokus nggak? Coba kamu nelpon ayah, ada nggak? Mama Yuli nelpon bapaknya, bapak, mama, kira-kira apa mana dengan nelpon bapakmu? Kan enggak kan? Bapak, apa Yuli? Aku ini loh, aku jalan ini tuh kok ini, loh, rokku seperti bolong-bolong. Oh iya, narok bolong rasa tinggu. Pemane ngonoku. Iya kowe karep ngopo? Ngene. Itu namanya berkomunikasi. Salat juga sama. Salat itu komunikasi. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya komunikasi kan harus baik. Kita ngomong sama bupati aja ada ganggunya, gubernur ya. Pak, ngeten nggih. Begitu dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ya Allah. Pada Engkau saya menyembah. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Gitu. Itu namanya berkomunikasi. Surah Moco. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya bukan komunikasi, tapi apa namanya? Kita menghina Allah. Komunikasi benar-benar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Jadi merasa kita ngobrol sama Allah, kita berbicara kepada Allah. Ya gitu. Ora. Subhanallah. Allah. Tapi gimana?
Ini sholat apa? Ini kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, Rabbi firli, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Warhamni, kasihani kami, rahmati kami, berikanlah kami kasih sayang. Itu kan begitu. Itu namanya berkomunikasi. Pemeniki Fuad sedang minta pertolongan sama siapa nih? Sama si Nana. Nah, tolong Nan. Aku mau silai duit Nan. Tak gini barunda. Malah kau macam mana? Awak di bolu bro. Biar gue lo cuman yang gue udah kosa aku udah bantu. Oh iya pengen. Aku kayak gak ali bro. Yes, pikir tolong apa? Aku silai duit itu ngatur saya. Gue gapo. Tak gitu kenal pot. Kan ngono, ini komunikasi saling berinteraksi gitu. Begitu juga kita dengan Allah kan gitu. Dengan Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami. Itu namanya komunikasi, ora? Ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya bukan komunikasi. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka, ya Allah? Itu jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan mereka nikmat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah. Engkau murkai orang-orang yang sesat. Jangan, ya Allah. Itu begitu. Itulah sholat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Jadi ngomong sama Allah. Ya. Subhanallah. Engkau maha tinggi, ya Allah. Engkau maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Sangat tinggi dari segala macam apapun yang ada di bawahmu. Dan kita kalau sudah mengatakan Allah yang maha tinggi, ya, kita sholat. Allah. Kita sudah ikrar. Sudah baik. Ya Allah, Engkau yang paling penting. Engkau yang paling penting, paling berharga, paling besar, paling tinggi. Kita ikrar itu. Sambil di dalamnya itu kita ya. Kalau kita sudah berikrar mengatakan Allah yang terpenting, Allah yang tertinggi, nah itu Allah yang pokoknya yang segalanya, yang terhebat, yang tertinggi, ya sudah. Yang lain sudah tidak ada harga. Anakmu walaupun sehebat apapun, engkau enggak akan masuk di dalam sholat itu. Anak ya taruh di tempat anak. Jangan sampai anak masuk di dalam hati. Ya, kerbau masuk di dalam hati. Ya, itu enggak khawfa wa tama. Enggak toma rahmatnya Allah. Ya. Ya. Manusia itu harus tomat, ya. Ya. Tomat itu apa? Taubat sebelum mati. Apa? Jadilah engkau orang yang tomat, ya. Tomat, taubat sebelum mati. Gari, awas. Tomat, taubat sebelum mati. Masya Allah. Taubat sebelum tomat, ya. Bocah tambeng, jadi bocah tambeng tabah menghadapi segala bencana kehidupan. Tabah menghadapi bencana kehidupan. Tambeng dulu, bocah yang tambeng. Ojo, agak kena cobaan sedih, pakai, aku sampai bunuh diri, astagfirullah. Besar pengendat, besar penggantung. Itu begitu. Jadi sesungguhnya orang yang tamak kepada Allah itu dekat dengan minal muhsinin. Itulah ihsan, ya. Ihsan itu seperti engkau benar-benar melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Seperti wa'bal ibadatika ka'annaka tarallah. Wa in lam yarahu fa innahu yaraka.
Kalau engkau tidak mampu untuk merasa, kamu melihat Allah, kamu harus merasa. Kamu itu dilihat Allah nggak, San? Hasan, kamu merasa dilihat Allah nggak? Lah kok kadang-kadang nyelutut-nyelutut. Oh, iki ini abang, agak tangi. Loh, iya lanang-lanang iya. Abang gak gugah, gak tangi. Loh, kamu dilihat Allah. Sedikit ngatang-ngatang, ngaplak-ngaplak. Tangannya mengkangkang, sikile mengkangkang. Ya Allah, kamu gak malu sama Allah, ya apa aja? Kamu merasa dilihat, itu namanya muhsinin, merasa dilihat Allah. Kalau kamu gak mampu, dan itu mau raya dekat dengan Allah, kamu harus Allah, merasa kamu itu melihat Allah. Walaupun kamu tidak bisa membayangkan Allah itu bagaimana laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Pokoknya aku ini merasa aku melihatmu ya Allah. Tapi tidak berbentuk seperti apa, bagaimana, kapan, itu tidak. Tapi benar-benar saya merasa melihat engkau. Karena aku akan berkeluh kesah, saya akan curhat, saya akan melaporkan segala macam keluh kesah hidup saya ya Allah. Sholatnya ngono. Ya Allah, iya kan abudu, iya kan hanya kepadamu ya Allah kami mau beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, tunjukkan kami yang tersesat ini, yang hina-hina ini ya Allah, yang penuh, yang miskin, yang penuh kekurangan ini. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Jalan istiqomah itu kalau kamu membangun rumah, Udin, umpamanya Udin. Kalau kamu bangun rumah itu kamu tempati satu kali atau selamanya? Satu kali selamanya? Iya, enggak. Wah, kamu kalau bangunnya satu kali apa berapa kali? Iya, bangunnya satu kali. Tapi menempatinya setiap hari. Pagi, ya duduk ning kono. Awan, yo ning kono. Sore yo ning kono. Malamnya ning. Begitulah sholat. Ya. Hidup kita ini satu kali. Tapi sholat kita warka'u dauron. Sholatnya warka'u dauron. Warka'u dauron. Sholatnya werkudoro. Werkudoro. Warka'u dauron. Terus selama ruhmu masih dikandung oleh badan, maka warka'u dauron. Rukulah kalian, sholatlah kalian dauron. Selama-lamanya. Tidak ada putusnya. Subuh sholat, zuhur sholat. Ya, zuhur kamu dilihat malaikat rokepato, sikit hadir, catat, centang. Asar ene, maghrib ene, isya nanti coba dus, lagi juga kerabai ini. Tanya lagi, cocok. Alhamdulillah hadir. Walaupun keri-keri rokaat kaping telu. Imam lagi doa, catat malaikat. Ngono deh. Ya. Itu kayak gitu. Al-muti'ina tegesi budak berokang anut kabeh. Wa tadzkirun utawi wa tadzkiru qaribin utawi mudzakari lafat qaribin. Al-mukhbari kang tegawe khabar apa bi qaribin an rahmatin sang lafat rahmat. Ikuli idhofatiha karena idhofai lafad rahmatan ilallahi maring Allah. Wa huwa ta'ala Allah iku alladzi zat yursilu kang ngeculake sapa alladzi ar-riyaha ing angin. Ar-riyaha ing angin kagumlan. Ar-riyaha ing angin kang nusyran khalaqang melar bainal muti'ina baina yaday rahmatih, ini dalam antaranya ngerasani rahmat Allah. Ini yang menunjukkan ayat yang menunjukkan oksigennya. Allah itulah yang menyebarkan semua anginnya. Ya, otomatis di sini kalau kita teliti adalah oksigen. Jadi Allah lah yang menyebar. Wa huwallazi yursilu riyaha nashran baina yaday rahmatih. Ini oksigen menjadi rahmatnya Allah ya. Coba kemarin orang mulai dari lahir ya sampai mati
itu dimurahkan oksigennya oleh Allahnya. Ya kan? Akhirnya karena kufur kepada Allah, karena apa? Karena pengkhianatan yang kemaksiatan yang dia dikasih Allah kasih sayang dibalas dengan kemaksiatan. Allah nggak tinggal diam, kasih mereka corona, gak bisa bernapas, ya enggak? Akhirnya kon nekek gulune nganggo corona, sampai oksigen sulit ya. Kita bayangin ya, kalau apa namanya itu orang yang apa ya, yang sakit ya, seperti kemarin kena COVID gitu ya. Itu bayangin ya, sampai tidak hanya dapat menghirup, gagal untuk memompa paru-paru. Sampai ini apa? Tenggorokannya dicoblos, dimasukin alat ya, namanya ventilator. Nah ini karena apa? Karena kebejatan manusia ya. Karena mereka bertahun-tahun mengufur rahmat Allah. Jadi ayat yang ke 56 ini adalah ayat yang menceritakan tentang oksigen ya. Allah ma wa wallazi yursilu riyaha nashran baina yaday rahmatih. Maka di sini ya, akhirnya di samping manusia hidup, tumbuhan hidup ya. Tumbuhan itu perlu oksigen apa enggak ya? Perlu oksigen apa enggak tumbuhan? Tiba-tiba tumbuhan itu kamu masukkan ke dalam air karena dia bukan tumbuhan air, mati enggak? Pokoknya kamu nanam jambu hidup, kamu masukkan air, mati enggak? Mati. Begitu juga dengan manusia ya. Bahkan sampai ikan-ikan yang kayak lele itu coba nggak usah naik ke daratan, nggak usah menghirup udara, mati apa enggak? Ya sesekali mereka butuh, walaupun mereka nafas pakai insang. Apalagi manusia, jelas ya, bisa bernapas ya. Tiba-tiba Pak kamu tidak bisa bernapas kemudian, tiba-tiba gimana rasanya? Udah bingung ya, datengin Pak Mantri, nggak cukup Pak Mantri, ada Bu Bidan, Bu Dokter ya, wis dokter didatengin semua. Itu kalau orang itu apa? Dicoba ya, dipersulit napasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti waktu kami kena COVID. Itu kan begitu. Makanya harus bersyukur ya. Ayat mutafarriqatan li halikan bisa-bisa. Dan Allah ya, Allah ini memasukkan api, bukan api, angin ya ke dalam hidung kita, mutafarriqah sedikit-sedikitnya, ya enggak? Makanya Allah membuat hikmah ya. Ada orang kentut, temannya kentut marah. Minta ditantang. Ya, loh. Ya orang kentut ya Alhamdulillah. Coba kalau nggak bisa kentut, upamanya ini kabur ladul. Kamu perlu nggak bisa kentut, bingung nggak kamu? Iya, setemu gitu gak bisa kentut. Jangan yai neng Jawa Timur itu ahli spesialis ndongono wong kentut. Ya, yai gimana saya sudah 3 hari nggak bisa kentut yai. Oh, kayaknya nggak bisa kentut. Oh iya ya. Sampai tak dengar ya. Al-Fatihah. Sampai tekan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya alhamdulillah. Lu ini kentut tuh alhamdulillah loh. Coba ngoni nggak bisa kentut. Ya. Tubuhmu perutmu akan semakin membesar. Makanya memang benar. Makan pohon yang dilarang oleh Allah zaman Nabi Adam itu kan jadi malapetaka, yaitu jadi kemaluan. Tapi ada hikmahnya loh. Nabi Adam dihukum, dikutuk mempunyai kemaluan. Ya, kemaluan itu kan suatu aib ya kan. Coba saya itu gaduh-gaduh dari kono. Kira-kira kan, kue dikira orang apa? Wong normal atau wong gedeng? Kalau gaduh-gaduh ngalor gitu, pamane kue gitu. Ini jalan lintas kalau pamane, kira-kira ya. Memperlihatkan kemaluannya. Tapi ada hikmahnya. Kemaluan ini untuk membuang kotoran yang tidak penting di dalam tubuh kita. Contohnya bahwa
yo, dan lain sebagainya. Ya. Kalau itu nggak ada kemauan, kira-kira piye? Oh, menungso. Oh, ya kira-kira gimana jadi? Kalau kamu nggak punya alat pembuangan depan belakang, tuh amar kudu ketegi, kudu meledak, ya, ususe, ya, jantungnya, paru-paru nih. Kira-kira manusia kalau nggak punya, ya dipompo tiap hari loh. Kamu kan bernapas. Kan gitu kan? Ya lu umpamanya kira-kira nggak ada lubang, nggak ada kemaluan, nggak ada tempat dubur, ya umpamanya kamu nggak bisa ngentut. Coba kamu lihat apa itu namanya tuh lembungan ya mau balon udara itu di pumong, nggak terus nggak diberi keluar, semakin besar apa semakin kecil? Enak bocor, ya tuh. Manusia juga sama, dikasih oleh Allah hikmahnya supaya tidak kelebihan angin di dalam tuh. Ini kakean ya berarti masuk akhirnya jadi sakit tuh. Lu coba orang itu nggak diberi pori-pori ya, nggak diberi wes ngentut ya iso gelegeen. Alhamdulillah. Ya, iya nggak? Itu di hikmah Allah ya, iso ngentut, iso sebuang air bos. Ini bener loh. Ini hikmah daripada oksigen yang keluar masuk di tubuh kita. Ya ono kalane metu saka cangkem. Ada keluar dari mulut, ada keluar dari dubur, kubul kan gitu. Itu semuanya ada hikmahnya, perlu kita syukuri. Ojo mualah misu-misu tute sapa iki waduh. Misu-misu. Wes hewan kebun binatang mulai dari gerbang kebun binatang sampai anu metu kabeh. Hewan cilik gede ning kebun binatang metu kabeh ya Allah iki cangkem apa kebun binatang. Ya Allah. Nah, padahal semua itu adalah rahmat dari Allah ya. Itu. Jadi mutafarriqah bisukun syiri kelawan sukun syir takhfifan karena ngentengake wa fi ukhra lan dalam wacan kang meneh bisukun ya kelawan sukun syir wa fathin nun lan fathin nun masdaran halidati masdar wa fi ukhra lan dalam wacan kang ya bisukun ya kelawan sukun syir wa damil muhaddad lan ba kang dem tidak siji. Badalan nun ya halidati badalan nun ay mubasyiran tegese wong kang bubungan wa mufarridun lan mufradil lafat wa mufradil awula utai mufradil lafat kang kalutan iku nusyurun lafat nusyurun ka rusulun wa lafat rusul wal akhiratu utai mufradil lafat kang akhir iku basyirun lafat basyirun hatta ida aqallat sehingga nalikani gawa hamalat tegesi gawa apa riyahu bira-bira angin sahaban ing mendung siqalan kang abad bil matari kelawan udan. Hikmahnya Allah menjadikan oksigen di alam dunia ini termasuk angin ya itu akhirnya terbagi rata ya. Hujan itu terbagi rata. Malaikat makanya kilat itu dinamakan loncatan bunga api listrik. Lah kalau dalam kita ya keyakinan kita ya keyakinan yang ditelangkan oleh Rasulullah SAW ya kilat itu adalah cambuknya malaikat Mikail yang memisahkan antara dua awan. Cetar. Lah namanya awan bergesekan itu coba kalau kita lihat di sini sih awan itu ya lembut seperti kapasnya. Tapi kalau kita lihat ya ada yang keras, ada yang kalau mereka bergesekan ya namanya walaupun es ya. Tapi kalau padat mereka bergesekan ya. Makanya kadang-kadang pernah ada jatuh dari atas langit es batu yang setangan tangan, sekepalan tangan. Jatuhin itu di Arab itu pernah. Ya itu bayangin kalau batu sekepalan saling bergesekan. Walaupun itu batu, tapi nek kira es batu pasti terjadi loncatan bunga api cetar. Itulah naked yang dinamakan petir. Bledek. Kamu glu
tapi juga listrik yang mengandung miliaran kilovolts, ya, jutaan kilovolts. You understand volts? Ono wong Lamongan jenenge ponari, kesambar duduk jutaan kilovolt. Ponari, ya Allah, ya ponari kena duduk jutaan kilovolts. Mati enggak? Dilala orang mati. Ponari orang mati. Lu tak, ini tahun saya di ngomong. Ya, ponari kok Lamongan ya, betul ya? Ponari, saya kira namanya jadi seragi. Iya. Akhirnya tipe ini sampingnya aneh batu. Ya Allah, batu petis. Batu ini akhirnya bisa nyembuhno wong. Sing nyembuhno Gusti Allah lewat batu ini pok nari. Nah nikir pok nari. Tapi ada hikmahnya. Ponari sing biyen wong ora duwe dicece tanggane, wong miskin, wong hidup dalam keadaan kekurangan melarat, omahe cuma bilik bambu, akhirnya dadi sugih ponari. Nggih. Karena wong tuane sabar. Akhirnya ponari sugih bisa membuat rumahnya menjadi permah, iso tuku wah, iso bangun masjid, madrasah. Dalane sing elek, keplentong-plentong ya dalane malah dadi apik cor-coran. Goro-goro batu petir dari di wong kecamatan apa kuwi ya? Jabu gitu. Kecamatan apa Ponari? Coba dulu. Vina itu. Kecamatan apa? Apa? Oh. Where arti Ponari? Ponari. Itulah petir ya. Wong disambil petir pun global tapi tidak bening. Kalau jeneng Ponari kuwi. Ya Allah lah yang menggerakkan angin-angin untuk mengatur mega atau mendung ya. Mendung itu umpama mendung itu tidak dijadikan hujan, iya kan? Ya Allah, kira-kira wong mati apa urip? Atau mati apa hidup? Umpamanya apa ini awan ini langsung dijatuhkan panen lu. Wing brek, kowe kira-kira urip apa mati ya? Kowe ditibani awakmu pamane sana-sana. Wakil untuk ketibaan es batu. Es batu sak gede bak paut tok ora sak gede-gede. Es batu segede bapak diwantem sirahmu. Kon dhuwur. Wih, semakin tinggi semakin tekanannya semakin wih. Kira-kira apa semua apa dah? Maka Allah ada hikmah. Bikin namanya penguapan ya menjadi hujan ya. Menjadi hujan. Nek gak sido menjadi ini menjadi cat di langit. Merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu. Itu adalah hikmah Allah bikin hujan gagal guys itu hujan nih ada pelangi di matamu. Lagu ini coba ini seleng. Ada pelangi di bola matamu gitu. Ini apa ini? Aku tahu lagu ya, lagi ini apa? Ada pelangi, mau nangis kayak gitu, jadi pelangi, iya, gitu. Nek kayak gitu jadi pelangi, nek situ gitu. Allah Taala bikin jadi hujan, ya jadi hujan, jadi cair. Kalau tiba-tiba langsung apa anane ngono iki. Nah makanya kenapa kok kadang-kadang ada pesawat jatuh yang tergulung oleh awan gitu. Ya mungkin itu. Wis ning langit wis ini orang eling Allah malah nglakoni hal-hal sing buruk. Makanya akan dikirimkan awan namanya awan cumulonimbus. Apa? Awan cumulonimbus. Awan yang mengandung angin penyedot. Berarti apa nama Din? Awan apa? Kolon? Apa? Awan bus. Awan apa? Kolon nimbus. Ya. Makanya kalau kita naik pesawat doa kepada Allah, ya Allah, ini kebesaran-Mu ya Allah. Besi sebesar ini ya, burung besi sebesar ini bisa terbang
Kenapa? Karena angin. Sukanahu sikolan ngambil materi kelawan dan sukna mongko nyirami sapa ingsun ing sahaban sikolan as-sahabat tegese mendung wa filan ku tetep ing dalem sukanahu iltifatun utawi anggit noleh anil ghaibati sangi wake ghaib li baladin maring negara mayitin kang mati cuku lana bata tegese rana cukwane kemujud iklan baladin mayitin ikhya karana uripna wala bagi baladin fangzana mengkonur negara semengsun iklan baladin bil baladi klan negara alma'in banyu pakhrajna mengkongataka sapa ingsun iklan ma bil ma'in klan banyu mingkulis samarati sang pura-pura buah-buahan kadalika halibaya mengkono ngetake samarat alikhraj ngetake nukhrij ngetake sapa ingsun al-mauta ing pira-pira wong mati mingkuburihim sanging kuburi al-mauta bil ikhya'i kelawan nguripake la'alakum menawana sira kabeh kutadzakkaruna ngalapi tutur sapa sira kabeh patuh minapang kepada iman sapa sira kabeh itu hikmah Allah menurunkan hujan ya, hikmah hujan itu. Makanya kalau kalian bersedih hati itu ada hikmahnya. Orang itu biasanya habis menangis akan berbahagia ya. Mau kakean guyu biasa dia akan mana wong kuat juga kakean seneng-seneng ya. Ngalor kakak ngidul kakak ya Allah kuamar guyu melaku guyu lunggul guyu ya Allah banyaklah berzikir ingat kepada Allah guyu ya Allah banyaklah kalian ingat kepada Allah jangan banyak ketawa dengan adanya hujan Allah membuat awan menangis, ya enggak? Ya enggak? Makanya tangis kalian di dalam doa itu akan menumbuhkan harapan-harapan kalian menjadi kenyataan. Gitu kan? Awan itu harus menangis, gitu? Iya enggak? Kalau tidak ada awan menangis, tidak akan ada rumput yang tumbuh-tumbuh. Tidak akan ada bunga yang bermekaran, ya? Yuli, you understand? Ya. Karena ada air yang jatuh karena hikmah awan menangis, tumbuhlah bunga matahari, bunga mawar yang layu menjadi bersemi kembali, ya. Karena awan yang menangis, ya Pak ya. Makanya kalau kalian menangis, mohon permintaan ya Allah, saya kok susah ngapalin Quran ya Allah, berikan sampai kalian menangis, ngono lho, nangis ngono. Udah nangis, gue apa sih? Dia itu teh, nangis karena duitnya teh, nangis ya, kenapa gue? Kenapa menangis? Semangat itu teh, pengen mulai, mau nangis karena semangatin teh, ya jangan dong, nangis karena kepengen kuat gitu. Ya Allah kenapa saya ngapain kok susah belajar di Quran kok susah, gitu. Minta ampun ya Allah saya banyak dosa ya Allah banyak kekurangan. Nah itu begitu. Karena hikmah daripada hujan tumbuhlah rumput-rumput. Bumi menjadi basah ini. Bumi yang mati, yang kering, kerontang ya. Rumput yang garing, kering. Wes arep hidup kembali, bersemi kembali, hijau kembali. Itu adalah hikmah Allah membuat awan-awan ini menangis, ya enggak? Itu. Biasanya ada orang yang kok menangis, ya, setelah itu dia akan bahagia. Loh, sampean wingi kok nangis? Kamis, Minggu, bernangis, guyu. Iya, kamu akan bahagia, ya enggak? Ya loh. Nangis sih. Ini arum. Lalu, masih lidah. Ya, bentar, ini melek betul ya Allah. Itulah hikmahnya orang
Kalau tidak ada hujan, mana mungkin bumi ini bisa basah, ya nggak? Awan itu harus menangis dulu, ya kan? Ya Din. Menangis dulu setelah bumi basah. Setelah bumi basah, tumbuhlah rumput, dedaup, dan mulai tumbuh. Hikmah Allah menurunkan bumi, menurunkan hujan ya di atas bumi. Kadzalika nukhrijul. Begitu juga Allah. Nanti kelak di yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, ketika semua telah mati, itu untuk Allah sangat gampang. Kamu lihat gak Mekah itu? Mekah itu semuanya padang pasir. Tiba-tiba Allah kasih hujan, shalal, air terjunnya penuh dengan air, kali-kalinya. Sekarang insya Allah nanti kalau kalian umroh haji, amin ya, kita bisa jalan-jalan di Mekah. Gunung-gunung sekarang itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan ya, yang dulunya mati kering kerontang, sekarang ada rumputnya ya. Ada temannya Abah itu di Saudi Arabia, sekarang sudah beternak sapi. Di ladangnya itu yang dulunya kering kerontang cuma padang, sekarang sudah ada tanaman pisang, sudah ada nih, sudah menghijau kembali di tanah Saudi Arabia itu. Gitu. Ya itulah hikmah. Betul juga nanti Allah akan menghidupkan ya, nanti di dalam kitab Tambil Ghafilin, Allah menurunkan di Ihya Ulumuddin juga nama Allah menurunkan hujan, tapi hujan mani ya. Hujan mani, sperma. Nanti langsung manusia itu mereka udah hidup keluar dari dalam bumi dalam keadaan udah minta dong gandul. Bagi orang yang tidak tangi, dia nggak kuat tangi. Yo, tubuhnya kulitnya hitam lah guam. Untune ya kuning ngono, nggak harus kelihatan mati mayatnya. Hanya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang muhsinin akan bangun dalam keadaan putih, bersih, pakaian lengkap, auratnya tertutup semua. Ya, ganteng kene, mau cendik kene, mau ireng kene, putih bersih ya. Ning donya ireng gak apa-apa. Ning akhirat ini, Yuli buamun, ya Allah, wayu, moblung. Ya nih. Nanang ki pangling. Sinten sampean, Mbak? Mas Nanang masa lupa sama saya. Saya kan Yuli. Waduh, cantiknya. Iya, gitu. Gak apa-apa ya, sikit wajah jerawatan tok. Ini kono gak ada jerawat ki. Wajah mulus ini, ya gitu. Mulus ganteng ya, ganteng, matanya berseri-seri, rambutnya hitam. Walaupun di ning dunia rambutnya wis keriting keribu sengak sisan wis kutuan ono kutune, ono tumone, wis ono ketombene, ono ketombe ini rambutnya. Ono ya macam-macam ya. Santai ini kono tangi-tangi rambutnya bersih, wangi. Ono wayu, ganteng. Kayak Janoko menek ke atas kelorot-lorot. Itulah hikmah daripada Allah menghidupkan kelak manusia di atas bumi ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi Rabbana bil anbiya wa fi rijali sulaha isri